Kembali lagi bersama saya, host kesayangan Anda oleh Alatas di program baru. Gue belum tahu namanya. Oh belum tahu ya, belum tahu namanya. Nanti lo lihat namanya di title sama di thumbnail dah. Pokoknya ini seru. Ini seru. Ya. Ini kerjaan baru nih. Kerjaan baru tapi menarik. Gue di sini temenin oleh Ali, Kenapa, Le? Ali Ernest Lot, terus ada Waldo Farel Kim Halo. dan Ada Bung gua, Hasyim. Basya Noseball. Sebelum itu jangan lupa, jangan motong. Jangan lupa subscribe, kasih kita hype. Kalau lu pakai HP dari kolom komen, lu swipe aja ada hype, berikan ke Grombol supaya masuk ke jajaran-jajaran video trending. Dan jangan lupa, kalau lu suka sama parfum ini, Wembley, lu bisa beli offline di setiap mall Ion. Sementara ada di Tanjung Barat dan di yang pertama di mana? BSD. Itu dua. Oke, langsung saja. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol. Karena jangan lupa, Grombol ini media bola, tapi bukan pandit kan? Iya. Grombol ini media bola yang berdasarkan pandangan fans. Jadi fan view. Bener nggak, Li? Nah, makanya kita hari ini mau ngambil statement-statement fans bola di internet dan kita rate di sini. Tapi dari komen episode Grombol atau gimana? Nggak, ini gue nyari dulu. Abis ini baru nih. Abis ini lo boleh tulis di kolom komen. Komen lo kita pakai di episode selanjutnya. Oke? Contoh, misalnya gini. Statementnya ya, Mo Salah tidak layak main di Liverpool lagi. Nah, Itu kita baru- lihat nih statementnya. Yang pertama ada spot on. Kalau spot on artinya 100% top. Ini statement gue setuju gitu. Yang kedua ada fair. Fair tuh oke lah. Yang ketiga ada debatable, artinya masih bisa debatin. Yang keempat adalah delusional. Oke. Jadi buat Mo Salah harus cabut dari Liverpool apa? Spot on kan? Spot on. Spot on kan? Nggak bercanda. Saya boleh ngomong nggak Pak Oleh sekarang? Apa tuh? Kok nggak ditanyain dari tadi kenapa diam? Kenapa? Belum ada kabar Arne Slot dipecat. Capek. Hoza ya sengaja Hoza dia anjing. Oke, kita langsung masuk aja ke statement yang pertama. Ini statement gua Udah ada, banyak. udah lu kumpulin. Kita harus vote ya. Jadi lu nggak bisa beda. Jadi di setiap ending statement kita harus ngevote. Kita harus setuju pada satu rate. Gas, Harus setuju, berarti harus ada hasilnya. Makanya kita bakal debat di situ. gas. Gila gitu. Saya akan siap debat dengan Waldo dan Syam. Berarti kita tim ini lah. Nggak ada tim. Gak ada tim, lu keluarin sendiri. Oke, Lu punya hak sendiri. kita mulai ya. Statement yang pertama. Manchester United akan juara dalam waktu kurang lebih 5 tahun jika tidak memecat Amorim. Rate the statement. Fair menurut gue. Kalau gue fair sih, 5 tahun ya? Iya, Fair lah. Fair itu tadi apa? Normal. Fair tuh ya oke lah. Oke. Lu nggak 100% setuju, tapi lu cenderung setuju. Juara apa ini? Premier League. Oh, Gua Premier League. debatable. Lu debatable. Gua debatable. Kenapa? Debatable. 5 tahun lama lu, Dok. Kalau gue bilang tahun ini, kalau statement itu bilang tahun ini juara, delusional. Tahun depan slightly delusional. Tapi lebih dari 2 tahun sih Fair. fair. Enggak. Kenapa, Dok? Nggak, gua ngerasa kalau nggak mecat Amorim kan. Iya. Kalau nggak mecat Amorim, masalahnya gua ngelihat dari apa yang terjadi dari boardnya dulu sih. Boardnya nih masih belum dibenerin. Maksudnya belum tahu nih mana yang lebih ke Ineos, mana yang Glazer gitu loh. Jadinya ngebuat Amorim dipecat gitu kan kemarin. Jadi gua ngerasa kalaupun 5 tahun gitu, 5 tahun dengan apa yang Amorim dateng, terus kemarin Ten Hag juga udah dateng, kayak si pelatih ini butuh pemain yang mereka inginkan, gak dikasih, selalu dikasihnya bukan tier A tapi tier B. Jadi gua ngerasa Problemnya itu lebih mengakar daripada seorang pelatih. iya menurut gua. Jadi kalau bukan pelatihnya. secara perusahaan atau manajemen itu nggak dirapihin, ini akan susah juga gitu. Iya lah. Oke. Kalau menurut gua debatable. Oke. Tapi mungkin juga berhasil kalau emang ya butuh proses kan. Iya. Gua ngerasa di musim ini aja ya Amorim kan juga waktu dipecat itu kan sebenarnya dari konteks lumayan. Iya. tapi bukan bagus kan, Iya. lumayan, tapi kan lu mesti struggle di awal musim, Iya. udah gitu lu masih tetap kekeh dengan permainan lu ya, which is good. Kalau misalnya emang lu masih tetap kekeh dengan permainan lu dengan 3 back ya udah nggak apa-apa, tapi menurut gua terkadang lu harus ngeliat kualitas pemain lu juga, dan itu nggak dilakuin sama Amorim gitu loh. Terakhir di ending dia udah mulai cincai ya, 4 back. Iya, udah mulai kan, udah Iya. mulai, tapi pada akhirnya dipecat, dia nggak kuat sama boardnya kan. Tapi aneh juga dia mulai main 4 back.
pada saat Mbeumo dan Ahmad pergi ke AFCON. Iya. Which mereka itu salah 2 daripada winger yang mereka punya. Bener, Malah baru main 4 back, aneh tuh. makanya. Mungkin dia anggapnya Ahmad tuh bisa jadi winger yang maju mundur gitu lah. Iya, dia mainin, kalau main 4 back berarti kan lo punya winger murni. Iya. Sedangkan kalau 3 back, wing lo kan wing back Iya. yang harus drop dalam kan. Mhm. Nah, dia baru mainin seorang winger murni itu di saat Ahmad dan Mbeumo nggak ada. Iya, Yang makanya dimana winger itu mereka Iya. ya makanya Amorim itu mungkin bisa memanfaatkan Ahmad ini jadi wingback gitu loh. Paham nggak? Paham. Iya, jadi dia bisa memposisikan itu. Paham biar cepet. Oke, kalau lu apa rate lu? Kok gitu sih Bang? Wah, biar cepet. Kalau Lu nggak gua- dapet konteks kita dari tadi soalnya. Oh gitu. Halo, Kalau apa? menurut gua Debatable kenapa? State itu kenapa? gini. Kalau lu membicarakan ini bicara Premier League kan ya. Iya. Kalau Premier League itu menurut gua nggak segampang itu buat Amorim. Maksud gua mungkin dia bisa mendapatkan itu sekitar paling lama 7-8 tahun. Karena kalau 5 tahun itu menurut gua terlalu cepat. Yang dimana pertama tadi udah dijelasin sama Lo sama Klopp 5 tahun? apa? 5 tahun sama Klopp? 4 tahun malah. Nah, kenapa kita bisa 5 tahun? Itu kan beda konsep juga Li, dari pemain-pemainnya segala macam. Nah, Amorim itu Maksudnya kan pemain United jelek? untuk saat ini banyak yang masih kurang. Yang bagus kan cuman Mbeumo yang baru didatangin, Kunha, terus Bruno. Menurut gue yang belakang pun udah harus diganti juga. Maguire kan nggak mungkin selama itu di MU gitu loh. Mencari pengganti itu nggak gampang. Itu yang pertama. Yang kedua udah dijelasin masalah board. Kemarin statement siapa ya, Bang Ibnu ya? Bang Ibnu tuh bilang kalau MU ini as bisnis juga gitu loh. Jadi yang dimana Pastinya kalau MU. iya, jadi menurut gua lu nggak bisa memastikan kalau Premier League dalam 5 tahun sih. Kalau FA Carabao Cup mungkin bisa dapat dalam waktu cepat. Tanpa- gitu. Dengan Ten Hag pun dapat dua-duanya itu. Apa? Iya, Ten Hag dapat FA, dapat Carabao. Iya, kalau Basya, Amorim bisa. tinggal kita berdua nih. Kalau gue fair, Apakah kita yang berubah apa mereka yang berubah? nggak, menurut gue kita harus lihat konteks berapa pemain dibeli. Ada beberapa pemain yang emang Amorim mau, ada beberapa yang enggak. Tapi menurut gue tuh lumrah dari suatu rebuild pasti ada pemain yang si pelatih mau dan enggak. Contoh pemain yang dia mau, Mbeumo sama Cunha. Itu udah mungkin Mason Mount tuh zaman kapan? Enggak. Oh, Ten Hag, Hag ya. Ini dua itu Mbeumo sama Cunha kan adalah salah satu pemain yang minimal yang harus didatangkan ke MU gitu. Sesko. Menurut standar Amorim, Sesko mungkin juga bisa develop dalam 2-3 tahun ke depan. Jadi Apa ketuker ya? Harusnya dia Gyökeres ya. Gyökeres kan anaknya Amorim di Sporting kan? Iya. Emang waktu itu kan permasalahan transfernya kan begitu kan. Terutama di Arsenal kan kalau kita ngomongin Arsenal dikit ya, si Arteta maunya tuh Sesko ya. Dan si itu Amorim mainnya kan direct kan? Iya. Cocok banget kalau Gyökeres harusnya. Iya. tapi maksud gua kalau dengan konteks Sesko 2-3 tahun ke depan harusnya sih udah develop juga. Jadi kalau kita ngomongin 5 tahun dengan misalkan dia nambah 5-6 lagi pemain yang proven, Premier League proven. Dan mungkin 1-2 pemain yang world class gitu. Karena mungkin ada beberapa pemain yang keluar kayak Bruno mungkin keluar tapi bisa diganti sama pemain yang proven gitu. Nggak segampang itu, Man. Ya, tapi 5 tahun, 5 tahun it's a long Long lah, long. 5 years Sekarang tinggal gua nih. to develop. Kalau gua kurang lebih kayak Basya lah setuju. Karena menurut gua 5 tahun tuh cukup panjang untuk nge-rebuild dan lo ketemu kurang lebih 10 transfer window. Lo bisa rapiin pemain yang lo nggak mau, pemain yang lo mau. Di situ juga lo bisa enable taktik lo. Tapi karena kontennya harus berjalan dan kayaknya sebelah kita nih nggak mau lepas dari debatable nih, gue ikut sama mereka. Jadi statement ini debatable. Kita langsung ke statement selanjutnya. Mesut Ozil adalah gelandang terbaik sepanjang masa. Ini konteksnya sejarah Pak. Nggak ngerti gue. Nih, Arsenal doang nih. Kalau dia bilang of all time, Enggak lah. enggak lah gila. Gila. Enggak, kalau Dia harus ngelewatin Pirlo, Iniesta. even Jerman juga enggak lah. Jerman masih ada Toni Iya lah, Kroos. gila Toni Kroos lu mesti lewatin juga. Zamannya Bakenberg nggak tahu. Beckenbauer. Beckenbauer anjing. Lothar. Hamburger kali. Lothar tuh Tapi posisi gini. apa tuh dulu? Lothar Matthaus tuh center Iya. defense. Libero dia. kalau dia ngomong Arsenal, Real Madrid, Jerman gitu ya, gue masih bisa bilang itu debatable. Kalau di Arsenalnya mungkin bisa dibilang fair, oke lah. No. Gitu. Kalau di Arsenalnya, Enggak, Man. di saingan dia paling siapa Bergkamp. Center tech midfielder Di terbaik. zamannya Hendrik gila-gila. Dia kan Vieira. bilang sama, kan makanya bukan spot on Kalau makanya. debatable. Kalau di zaman Arsenal tuh dia kan saingannya Bergkamp, yang paling ini kan ikonik kan.
Siapa lagi sebelumnya nggak ada. Di Sebagus posisi apa dia. sih Ozil di Arsenal? Kok sampai ini? Justru dia yang paling bagus banget. Kalau di Madrid mungkin turun ke di bawahnya Fer tiba-tiba. Jadi kalau di Arsenal tuh Fer, di Nggak ada, ini masalahnya tidak disebutkan Nah, klub itu atau dia. tertentu tuh. Itu dia. Itu dia. Kalau makanya. misalnya statementnya Mesut Ozil is the best midfielder pass to the final third of all time, gue mungkin masih bisa Spesifik bilang ya. fair. Harus Spesifik. spesifik. To the final third ya, to the final Spesifik third, playmaking. gue mungkin bisa bilang fair, tapi ya Iya nggak salahnya kalau dia bilang atau nggak usah filter deh, kalau dia bilang is the best playmaker, itu gue masih Mungkin masih, ya, debatable juga. masih fair, Ya, debatable lah dia Ya, naik. playmaker ya. Oh, playmaker. Berarti kan gelandang kita nggak perlu ngomongin Pirlo, Kroos gitu-gitu kan. Kita hanya iya. ngomongin yang playmaking Playmaker. aja. Tapi di situ udah jelas Mesut Ozil is the best Iya, makanya midfielder. Iya, kalau- karena midfielder berarti kan Kalau ini gelandang. ya, Iya. kalau ini delusional. Gue delusional. Terus disamain sama Gerrard. Gue jadi Gerrard. Kan midfielder Gerrard. Iya, maksudnya akhirnya satu bracket sama Gerrard maksudnya. satu Ozil break sama Ozil sama Gerrard. Apa lu menang apa? Pildun bos. Gila. Inggrisnya nggak jelas dulu. Oh, enggak, sangat Gua tidak setuju. jelas ya, ini menurut gua statement delusional. yang paling bawah lah, gue delusional ya. Iya lah gila. Ini rage bait. Ya. Atau Rage bait bener. kalau gua mau berhusnuzon, berbaik sangka, ini orang nggak bisa berstatement. Jadi maksud dia mungkin Playmaker. dia punya maksud tertentu lebih spesifik, tapi dia nulisnya best midfielder of Iya. all time. Iya. Karena lu harus ngelewatin the great Zidane, the great Johan Cruyff. Iya, iya. Wah, Gila, banyak Iniesta, banget. udah lah, Modric, nggak Kroos, mungkin lah. iya. Iya. Spot on. Pernah ke Indonesia soal. Ya elah, pernah ke Indonesia. Heskey juga pakai Lukaku juga Indonesia. pernah ke Indonesia. Lukaku juga pernah ke Toni Kroos pernah ke Indonesia? Nggak pernah. Ih, pernah. Gareth Bale Bayern pernah. Munchen golin Oh, iya. lagi. Tuh, Ayo, lu bilang apa lu? Berarti menurut lu Kroos sama Ozil? Enggak. Terus. Gareth Bale lapangan depan. Iya. Oh emang Oh, PSPT? ini? Emang iya? Setahu Masa gue. sih? PSPT setahu gue. Oh, yang Gila. acara apa susu ya, Pak? Ya enggak 2 kelinci. Dua kelinci. Oh, kacang. Iya. Depan sini, Mat. Iya. Setahu gue ya. Tuh, tanahnya ambil tuh. Legend banget berarti sini ya. Setahu gue ya, koreksi kalau salah. Setahu gue di lapangan PSPT. Nah, ini Berkah Gareth delusional. Bale ini, berkah Gareth Bale ini. Iya, setahu gue. Ya udah, gue jujur, gue Gua gak bisa jujur. komen banyak. Ini kalau gue lewat di HP gue skip. Ini siapa sih, coba spill? Nggak Nggak bisa. ada, ya? nggak ada. Oh, nggak, Anonymous, kalau anonymous. mau spill, kalau mau di spill, coba subscribe dulu sama komen dulu di bawah. Ah, Like juga jangan lupa. itu dia. Nanti pas lu subscribe langsung muncul tuh namanya ada. Nah, gila emang malu. Anonymous, dan kalau lo mau di rate, lo tulis di komen. Iya. Statement. Tulis juga di komen tuh. Gue delusional, lo? Delusional. Iyalah sama. Delusional semua ya? Oke, gampang aja. Statement ini delusional. Delusional lah gila. Next, Prime Antoine Griezmann jauh lebih baik daripada Gareth Bale dan Paulo Dybala. Enggak, delusional. Prime Bale dan Prime Dybala. Ini Ah, tiga-tiganya kalau Prime sekelas menurut gua. Jadi menurut gua ini fair. Dia clears loh. Ya clear maksudnya jelas lebih baik. Ya Enggak clear sih. kan artinya jelas lebih baik kan? Enggak, maksudnya clear, enggak, clears itu konotasinya kan Melewatin. melewatin sama jauh beda loh. Clears Oh, ini clear maksudnya tuh kayak kesannya jauh gitu. jauh. ini tapi ngomongin prime-nya ya, ingat loh Iya, prime. tiga-tiganya Prime. Prime kan, kalau misalnya bukan prime, gue mungkin masih debatable. Kalau ngomongin prime ya, kalau bukan ngomongin prime, karena kalau misalnya ngomongin karir, mungkin gue rada setuju Antoine Griezmann lebih baik daripada Gareth Bale dan Paulo Dybala karena di umur udah tua Dybala, segini. Dybala, Dybala, bukan bola gue, sorry. Iya cuman Antoine Griezmann tuh di umur sekarang tuh masih jadi main Nah. formnya Atletico. Cuman kalau prime, gak delusional lah gila. Delusional kalau clears ya. Kalau mungkin dia bilang better than masih fair debatable gitu Iya. kali ya. Cuma kalau clears Clear enggak. delusional. Nggak gini. Mungkin Griezmann Kalau lebih menang di karir secara long term, tapi kalau ngomongin Prime, Gareth Bale sama Dybala punya momen-momennya. Enggak, kalau prime, kalau kita rank ya dari tiga pemain ini, Gareth Bale, Griezmann, Dybala. Kalau gua. Gareth Bale, Griezmann, Dybala. Gila, prime Gareth Bale tuh gila banget, man. Lu bayangin, Underrated sih menurut gue Gareth Bale. bro, sekarang gini gua tanya. Jarang banget lu bisa temuin winger, pace, dribbling, free kick taker, header, Duel. long shot, duel. Gareth Bale. Mungkin sekarang kalau misalnya bisa fair tuh saya gue bilang sekarang yang dipunya Rapinya. Header Tapi bisa. nggak sengebut Bale. Ya mungkin nggak sengebut Bale ya Rapinya, tapi at least dia bisa header, dia bisa Iya, long iya. shot, dia Cuma finishing kurang juga ngebutnya bagus. aja Bale. Hah? Kalau Bale Iya. ada ngebutnya. Tapi Bale itu bener sih, Bale itu definisi Gila, robot men. tau.
Iya. Kalau kita perhatiin ya, Itu tuh- definisi robot. Kalau misalnya lu toe-to-toe dengan Ronaldo tuh rada mirip loh sebenarnya. Iya. Cuma bedanya Ronaldo kan lebih work ethic dan lain-lain. Dan produktif, Ronaldo kan. Produktif dan Bale kan di 3 musim terakhir Madrid kan menurun, bahkan dipinjemin lagi ke Spurs gitu kan. Bener gak sih Bale tuh waktu di Madrid tuh kayak dinyain karena bahasa? Ada gosip Nah, gitu kan? ini gue tuh jujur nggak terlalu mendalami kasus ini. Boleh Tapi tuh, yang bahas yang, tuh. yang paling kocak tuh adalah ini orang pada saat udah pindah ke LAFC diwawancara pakai bahasa Inggris, dia malah jawabnya pakai bahasa Spanyol dan itu Goblok. fasih banget. Artinya Dan berarti itu dia jago fasih kan? banget. Jadi kan emang sebenarnya menurut gua emang nih orang emang rada introvert aja. Tapi emang bener menurut gua emang Gareth Bale tuh introvert. Iya, iya. Dia tuh emang family man banget lah. Oh, family man banget dan Pemain golf. fokusnya golf terus kayak sama Modric juga kan dia cuman ini sama Modric. Dan run dia di Wales itu nge-carry Wales tuh. Oh gila. Gila itu. Menurut gua sih pribadi ya. Kalau dia menjabarkan kayak apa? Wales, golf, Madrid in that order, menurut gua nggak ada masalah sih. Oh, Bale better than Ryan Giggs di Wales. Better than Ryan Giggs di Wales, iyalah. Oh di negara iya dong? Di negara Bale? Iyalah, Mat. Di negara Bale? Gue mau Klub mancing. klub bahkan Dia gua bawa- bisa dia- gua bisa juga ngomongin. Dia bawa World Cup kan? Karim. Bukan World Cup. Euro kemarin masuk dua-dua. Euro. World Cup Iya, belum dua-dua masuk Red Dragon. World World Cup nggak pernah. Euro kemarin masuk Red Dragon ya. Dan dia tuh sampai semifinal atau apa gitu. Lawannya Portugal. Semifinal lawannya Portugal Ronaldo. Iya lah waktu itu seru banget tuh 2016 kan 10 tahun yang lalu. Rim, Oke, parah, dia Rim. harus bikin konten. Waldo parah, Rim. Ya Nggak Allah, bisa. ayo. Enggak, kalau Bale konteksnya daripada- spesifik gue setuju Bro, sama lu. Gareth Nah, Bale. dia bilang di MU juga. Bro, Gareth Di klub Bale juga. bisa left wing, bisa right wing, bisa center attack midfielder, bisa striker, bisa center forward. The most complete player. Bisa header, bisa free kick taker. Itu Bro, stylist namanya. all time. Bro, Giggs bro, availability ada. Premier League 13. Ya udah Premier, kalau misalnya ngomongin Nggak, Premier League kan balik itu lagi sama. trophy. Itu Kalau- kan it's permainan tim. Enggak, menurut gue gini, kalau prime Bale, tapi kalau long term Giggs. Udahlah. Giggs lo tau Premier League berapa tahun dia? 23 atau 24 tahun main di Premier League. Nah, Gareth Bale 4 tahun paling. Yang mainnya di La Dua Liga, tahun. Gareth Bale. ninggalin Madrid berapa trofi UCL? Liganya itu berapa? Liganya berapa liganya? Lo gimana? Menurut Tadi, gua tadi apa tadi? Prime Griezmann jauh mengalahkan Prime Bale dan Dybala. Dybala juga kalau yang nonton Juve sih gila juga ya. Oh, di bala Juve Cuma tuh karena gila. Juve kadang di luar Sorry banget. server kita kadang-kadang jadi nggak. sorry banget, Le. Griezmann ini menurut Ana terlalu dilebih-lebihkan. Kacau. Enggak, gini. Bagus. Gua percaya waktu dia di Perancis yang juara World Cup, terus di Atletico Madrid awal-awal di ATM ya sebelum ke Barca, sebelum balik lagi ke Atletico. Dia pemain bagus, tapi menurut gua dibandingin dengan Gareth Bale jauh, Le. Skill. Paham nggak? Hah? Skill. Bro. Skill, individu apa? Dia juga versatile dan sangat komplit juga. Iya. Komplit. Gua Tapi masih kalau ingat ini Champions konteksnya League ngomongin ini. prime kan? Iya, Ngomongin prime. karena prime Iya. juga. Ih gila, Apalagi kalau Dybala, Le. Paulo lumayan bagus. Lu gila lu anjir. Iya, enggak maksudnya. Kalau di bala Juve, Ayo. Palermo Juve ya gila. Ayolah. Tapi Maksudnya kalau Prime tuh lebih Dybala dibandingin Griezmann sih. Kalau Prime. Oh gila, gue Griezmann sih gue. Gue lebih Dybala. Kalau gue. Prime Dybala tuh Karena Griezmann maksudnya gini loh, kita juga nggak bisa 2016. nafikan. Enggak, sorry ya. kan, bukan Bro, longevity kan. gue devil advokat dulu ya. Kita nggak bisa nafikan. Lu enjoy Griezmann most likely di Prancis doang. Di Barcelona dia jelek. Dia kan prime-nya di Atleti. Atleti Which 2016. lu pasti jarang nonton Atleti gitu maksud gua. Gue nonton. Gitu. Oh, Jadi maksudnya kita juga nggak fair dalam kayak gua nggak mau terlalu Iya. jaji sama Dybala juga. Iya. Tapi yang gue denger semua fans Juve nge-rate-nya gila-gila. Emang bagus, dan bagus. maksudnya kalau kayak kita mungkin kita kan nggak nonton Dybalanya, nggak nonton Griezmann-nya gitu loh. Jadi tapi kita nilai dari sekilas mungkin highlight dan beberapa game yang emang mereka berdua main. Tapi sejauh gue nonton Dybala di Juve beberapa kali memang nggak sebanyak itu. Gue lebih enjoy nonton Dybala dan gue rasa Dybala lebih skillful daripada Griezmann. Griezmann-nya Gua lebih. Griezmann. Cuman Griezmann lebih Griezmann bisa playmaking, bro, iya. bisa. Cuman Griezmann tuh lebih reliable menurut gue. Tapi Dybala lebih skillful. Kalau disuruh rating Gareth Bale, Griezmann, Dybala. Gila. it's Berarti Griezmann intinya tuh- kalau menurut gue ya, karena kita bisa berdebat ini debatable. Iya. Gua. Enggak dong kan clear. Ini nggak delusional. Enggak. Nggak delusional ini kalau menurut gue. Clear Ya sih. terserah kalau delusional nggak apa-apa. Delusional. Kalau gue, Karena- kalau gue debatable. Oh enggak, Karena ini buat clear. gue setuju. Gue delusionalnya karena dia bilang clear. Iya, sama. Kalau gue ya. Oh dia nggak nyebut clear. Oh dia nggak nyebut clear, better, ya oke Iya. lah. Kalau gue debatable. Saya Berarti delusional. delusional semua ya. Oke, statement ini adalah
delusional. Nggak Kita masuk lanjut akal. ke statement selanjutnya. Soboslai lebih baik daripada Fede Valverde. Udah ada dong. Gua dulu ya sebelum lu ribut ya. Gua dulu ya. Delusional. Fair. Enggak delusional. Gua fair. Delusional. Waduh. Delusional. Fair. Enggak lu. Untuk musim ini kan? Menurut gue ini pemain satu bracket. Nggak, You could say Valverde is better. Ali could say Soboslai is better. Fair. Kalau musim ini Lo bilang Valverde better? Nah, kalau musim ini gue setuju Szoboszlai. Enggak, overall. Overall Valverde gila. kalau Valverde Ya, gini loh, sebentar. Valverde main di lo harus fair juga konteks. Valverde main di tahta tertinggi udah lama. Soboslai baru. Nggak fair dong. 3 tahun lah sama Liverpool. 2 tahun. Dari Klopp akhir. Dari Klopp dia. Dari Klopp. Iya kan? Mainnya 3 tahun. Klopp. Ini tahun ketiga, berarti maksudnya 3 Iya, tahun. Klopp first year-nya Klopp-nya lagi jelek. Second year-nya dia juara. Third year-nya timnya jelek dia yang gendong. Menurut gue fair. Di saat Valverde dia main sama the greats. All the greatest player di Real Madrid gitu. Tapi VD itu Gue nggak ngejelekin VD, tapi menurut gue they are all good players. Menurut gue mereka sama bagusnya. tapi Menurut tadi gua. lu fair. Fair. Enggak mungkin kalau as far as I can go is debatable. Debatable, oke. Fair enggak gue? Fair enggak. Enggak lah, gila kalau fair VD gila bro. Kenapa dong? Musim ini, gue setuju kalau musim ini menurun. Tapi ini ngomongin all around ya. Bro, dia tuh pemain yang bisa toe to toe dengan Modric, Casemiro sama Kroos. Dia bisa ngisi spot di situ. Yang dimana Isco udah susah. Marcos Llorente bahkan sampai dibuang ke Atletico buat demi Valverde. Terus habis itu siapa lagi tuh midfielder Madrid itu banyak banget. Kovacic bahkan kegeser gara-gara Modric, Casemiro, Kroos. Terus habis itu kayak banyak deh contoh-contoh midfielder lainnya gitu. Ceballos bahkan juga nggak jadi opsi utama. Tapi Fede Valverde tuh bisa masuk ke skemanya Madrid tuh di saat lu ada Toni Kroos, lu ada Modric, lu ada Casemiro gitu. Dia bisa main bareng. Dia bahkan rela jadi right mid. Dia bisa jadi center midfield yang buat recovery bola juga kalau misalnya Casemiro kesusahan gitu. Jadi it's far way better. Cuman kalau untuk ngomongin set pieces gue setuju kalau Szoboszlai better than Valverde. Set pieces ya. Set pieces. Tapi untuk lu bekerja sebagai midfielder, makanya sebenarnya gue tuh rada kurang setuju sebenarnya sih. Maksudnya karena dua pemain ini tuh sebenarnya Szoboszlai tuh lebih attacking sebenarnya. Walaupun musim ini dia udah coba Dia main all-rounded defensive. juga sih menurut gue. All around iya benar, All-rounded gue juga. setuju. Cuman Ya kalau gue sebenarnya untuk musim ini kembali lagi gue sangat setuju Valverde kurang dia cuma Iya, terkenal setuju. dari gol jarak jauhnya terus gini nggak juara endingnya kan. Tapi menurut Tapi gua, tapi tendangan jarak jauhnya nggak bisa diadu sih. ya tapi buat apa Menurut gue best in selebrasi the kayak world gini sih. tapi Ada nggak yang juara. bagusnya. Apa? Menurut gue best in the world sih. Valverde long shot. Iya. iya buat apa kan cium kamera tapi akhirnya kepleset. Sorry Sorry, gua. hampir. Iya hampir. Tolong komen ngomong kalau ini artinya apa? Izin. Atau editor bisa ini kan Ada yang nyium kamera juga. Iya. Kirain gue sih dia ngomongin yang kepleset. Oh, iya. Chelsea. Jaraknya juga diem. Iya. Terus habis gitu, ya itu tadi kalau musim ini gue bisa akuin Szoboszlai. Tapi untuk 3 musim terakhir Valverde. Nah, Pertama Valverde lagi apa ya sudah terbiasa main dengan tim pemain tengah seperti Kroos, Modric dan lain-lain. Dan sedangkan Szoboszlai itu kan baru mencari momentum di Liverpool seperti apa permainannya dan dia baru menemukannya musim ini gitu. Oke. Gua gini, kalau Ali ngomong kayak tadi, itu bener banget. Dimana lu baru lihat Szoboszlai 2 tahun terakhir gitu. Tapi menurut gua, kita juga nggak bisa pemain, karena lu baru, berarti lu nggak bisa ngelewatin udah lama. Ya itu Nah, kita itu yang ngomong gua nanti dong. Kita ngomong kalau dia udah Lah. konsisten 4 tahun, 5 tahun. Kalau ngomong sekarang baru gini masih delusional. Kalau 5 tahun lagi kita Enggak, take, maksud gua baru gini, bisa. 2 tahun tuh cukup waktu yang lama untuk dibilang konsisten. Lu nggak perlu 6-8 tahun gitu loh. Itu satu menurut gua. Kedua, a better player can come any day. Ngerti nggak sih lu? Nggak harus lu tunggu dulu, lu udah dapat apa, udah nyampe mana, nggak juga. Gitu kalau gua. Makanya menurut gua ini fair. Menurut gue delusional. Lu udah sinyal semua? Enggak, debatable. Gue Debatable. Delusional. Gue gak delusional karena menurut gue gue suka Szoboszlai karena playmaking dia tuh bagus banget buat daerah ke depan ya. Bagus. Berarti lu bilang Basya dong, minimal dia debatable bukan delusional. Maksudnya delusional? Delusional. Delusional tuh makanya Karena nggak setuju. Nggak mungkin sama sekali. Bukan Berarti enggak kalau kan, delusional kan itu- as per day Iya, sekarang kan. As per day per kan. hari ini itu total Kalau per hari halu.
per hari ini yang Total Enggak, hal. maksud gua overall karir Overall dia. sampai hari ini. Tapi sampai hari ini. Berarti kalau di Luciano tuh lu ngerasa Iya, jauh menurut- banget. menurut- Menurut gua, sama- menurut gua Gap Valverde sama Soboslai jauh menurut gue. Menurut Kan lu gini, sama Pak. Waldo Nah. bisa didebatin, Iya bisa. tapi nggak juga. fair kayak gua. Tapi menurut Basya nggak bisa didebatin. Mungkin kalau lu konsisten 2 tahun lagi, berarti Mar- gua baru bisa debat. Gini, tadinya kan gini Valverde, Soboslai kan gini nih. Sekarang udah di sini. Berarti debatable dong, Mat. Enggak. Iya, gue setuju. Enggak, Gue enggak. setuju penerapan lu. Enggak, Makanya enggak, emang tadinya makanya. begini, sekarang masih begini, masih jauh. Hah? Bagi gue, bro. gue sih nggak ada masalah kalau ada orang bilang Luciano, which is karena itu pemain gue kan. Menurut Cuman gua menurut gue sih debatable. Ya nggak bisa tuh untuk lu bilang juga. Ya, gak debatable. Nah, Valverde is too good. Enggak, masalah Valverde itu kekurangannya itu adalah divisionnya dia itu yang kurang. Kalau untuk long ball, switching side, Playmakingnya fine. Cuman agak kalau untuk lacking. playmakingnya dia lacking. Gue bahkan pernah ada diabolical statement dari gue bilang Valverde ini kalau misalnya dia punya passingnya bagus udah kayak De Bruyne menurut gue. Itu quarter tolol gue. Ya tapi pun kalau dia punya playmaking bagus, playmaking dia nggak akan pernah nyampe De Bruyne. De Bruyne Ya, playmaking makanya tadi gue sakit, bilang anjir. gitu, tadi statement tolol gue aja. Soalnya Ya, kalau Ya udah gue aja yang ngalah deh, gue turun ke debatable. Artinya statement ini adalah debatable. emang harus ada 3 suara ya? Iya dong, kan kita berempat. Enggak, maksud gua kan, lu kan karena lu beda, lu kan tadi fair, dia Dia delusional. rasional, berarti kan antara gue sama Basya harus pindah ke debatable Nggak kan? harus Enggak dong, dong. dua Kan hari. dua lawan satu. Harusnya kan Oh. nggak apa-apa juga kan? Nggak apa juga sih. Tapi nggak apa-apa, dia debatable, oke. Debatable. Oke, next. Jika Perancis memenangkan World Cup 2022, artinya Mbappe memenangkan yang kedua kalinya ya. Mbappe akan memasuki percakapan sebagai seorang GOAT. Enggak Rate lah. the statement. Iyalah kalau dua kali World Cup back to back. Iya. Iyalah. Enggak lah, Le. Dibandingin Messi Ronaldo, Le. Spot on. Gua spot on. Enggak lah, enggak. Spot on. Tapi spot on, fair, It's, debatable. Delusional. menurut gua fair. Delusional. Menurut gua fair. Bro, World Cup dua kali back to back, and as a context dia kan di World Cup hat trick kan. Artinya kalau ini terjadi, dia akan melakukan performa yang kurang lebih sama kan. Melakukan kayak gitu di final melawan Messi, menghalangi Messi ngambil World Cup which Lokal. dia holder sebelumnya. Tapi menurut Spot gua, on. tapi belum go debate menurut gua. Dia fair. Maksudnya gini, fair oke. Maksud gua masih menerima reasoning itu dia masuk go debate. Tapi selama klub levelnya dia belum achieve something yang harus dia achieve, Tapi dia menghalangi Messi. Dia menghalangi Dengan bukan performa berarti yang dia kayak good. gitu. masalah. Menghalangi bukan berarti dia good dong. Bukan kan dia juga bukan GOAT. Dia akan memasuki perbincangan seorang Iya. GOAT. Gini loh, Dia Kayak- belum tentu GOAT. GOAT Lu ini nggak kan- perlu setuju dia GOAT. Iya. Hatta perbincangan Messi Ronaldo ini kan udah level paling atas lah. Ya tapi Iya kan? balik lagi berarti sampai akhir hayat kita nggak boleh ada yang ngelawatin Messi Ronaldo. Tidak Bukan, akan Kan ada. nggak kayak gitu kan? Nah, ini kan- Ya kan nggak kayak gitu kan? Ini kita bicara pembicaraan kan. Berarti kalau kita bicara itu kita ngomong Messi Ronaldo, kita ngomong misalkan Maradona, kita misalkan ngomongin Right. Pele, kita misalkan Maradona ngomongin- sekali World Cup. Misalkan ngomongin siapa lagi? Nggak, Maradona nggak good. Mungkin Ronaldo Nazario. Menurut kita Anda nggak nggak tahu good? siapanya ada banyak Ronaldo sekali World Cup. beberapa Siapa? pemain. Messi satu, Ronaldo, Cristiano nggak ada World Cup. Ini World Cup back to Bukan. back. GOAT itu bukan berarti piala World Cup doang, Le. Dari lainnya, paham. dari golnya, dari Paham. trofi pribadi segala Paham. macam. Tapi kalau kita berkaca pada Maradona di luar skillnya ya, dia kan pencapaian dia terbesar bawa Argentina dari 74, 76 sama Kempes, terus juara lagi menjadi 86. Terus dia bawa Barcelona, terus dia ke klub sekecil seperti Napoli, bikin Napoli jaya gitu loh, maksud gua. Nothing much dibandingkan sama Messi Ronaldo. Bikin Napoli berjaya, Scott McTominay bisa. easy, canda fans, Abi Celeste. Kan Wenger kan Bentar, juga tapi- bilang. tapi in lu- the end of the day, tapi in udah the end of cover the lah, day, udah cover, lu gini, bilang- in the end of the day, sebentar, being a Siapa yang goat, tahu ini bisa? being a goat yang pertama, lu nggak perlu World Cup. Kayak Ronaldo, Iya, Cristiano, iya, lu nggak iya. perlu World Cup, you can Betul. be a goat, Iya. ya kan? Ronaldo Nazario, lu nggak punya Champions League, lu bisa jadi goat. Iya. Ngerti nggak lu maksud gua? Ibrahimovic Berarti- juga bisa. Bang Mufis bukan, tapi Bukan GOAT goat itu menurut cuma lu, satu, bukan? Le. Oh, Hah? itu menarik GOAT itu juga tuh. cuma satu. Itu menarik juga tuh. balik lagi, cuma balik ke satu. statement ya, balik ke Messi. sebentar, balik ke statement. Ini nggak bilang dia goat, dia bilang kalau Mbappe menang, dia masuk ke pembicaraan GOAT. Oke. Nah, Lu nggak setuju dia GOAT pun nggak apa-apa. Makanya fair menurut gue ya. Maksudnya gue Enggak. masih Kalau gue spot on. Gue masih menerima Berarti menurut lu reasoning, nggak tapi nggak absolut gitu maksud gue. Karena kecuali nih ya, kecuali
Di momen dia menghalangi Messi ini, dia udah achieve misalkan Liga, La Liga, udah menang Champions League, udah menang Ballon d'Or. Bahkan gue akan bilang spot on. Nggak menghalangi Messi ini sebuah prestasi. Bukan, ini kita lo konteksnya lihat pembicaraan, bukan berarti dia God. Iya. Masuk pembicaraan. Jadi ibaratnya Messi nggak pernah teripit Iya. Champions League, tapi dia considered as a GOAT. Jadi GOAT itu punya trademarknya masing-masing. Contoh kalau Mbappe terjadi ini, trademark dia adalah yang pertama back to back World Cup, yang kedua menghalangi Messi di final dengan performa kayak gitu. Tapi ibaratnya kalau didebatin sama yang lain, menurut gue dia belum nggak selevel mereka menurut gue. Kecuali dia achieve something di personal, Kan itu dan di klub. Ballon d'Or gitu. Iya, misalnya nggak harus Ballon d'Or, misalnya Ronaldo Nazario achieve apa di klub? Ballon d'Or, dia ngebawa. Iya, Ballon d'Or sekali. Ya Ballon d'Or Achieve sekali. apaan? Iya, tapi maksudnya dia di level klub itu bener-bener nunjukin dia bukan juara. Emang dia nggak pernah juara liga sama sekali Ronaldo? Iya maksud, iya Champions League. one Liga. here and there gitu loh. Bukan total dominator yang tiap tahun ngangkat piala gitu. Nggak, tapi ngerti nggak? di range dia, itu kan nggak gara cedera. Di range dia sebelum cedera, dia total dominator. Ya kalau lu bisa you could say the same with Mbappe di PSG, dia selalu ngangkat piala, ya kan hampir cuma 1 tahun doang. Iya, maksudnya Yang ngangkat. stature liganya dong, stature Iya. liganya. Lu gimana, Dok? Beda. Kalau gue jadi lu, Jujur, spot nggak. on. Lu Karena gue udah kasih lu argumen yang Apa? kuat-kuat. Lu apa? Delusional. Hah? Delusional. Aneh, delusional. Enggak. Ya, karena itu pertama, ini gue jelasin. GOAT itu cuma satu, Messi. Selain itu menurut gue bukan GOAT. Kalau pemain hebat, Bro, ini lu mesti paham pertanyaannya Iya. GOAT debate. Iya. Berarti Masuk perbincangan doang. perbincangan GOAT. enggak. GOAT di sama antara aja. Lu nggak setuju Sama nggak aja. apa-apa. Iya, makanya Kayak sekarang lu setuju nggak Ronaldo Cristiano GOAT? dia pemain hebat. Tapi Paling lu hebat. nggak usah di yes or no. Setuju apa nggak? Enggak. Nggak. Tapi setuju nggak kalau dia dibincangkan sebagai GOAT? Setuju. Ya udah kayak gitu. Ya levelnya beda tapi ini Messi, ini Ronaldo masih bisa diperdebatkan dua orang ini. Mbappe, Case-nya dong, Mbappe ngapain? ya kok menang World Cup kan 2022 kan, Iya. terus mau disanding Kayak dengan belum ada pemain yang back to back World Cup ya? Atau udah Pele, ada? kayak enggak ini Pele. Messi Ronaldo, Iya, Messi Ronaldo Pele yang nyetak gol yang nggak ada offset. Apa? Lanjut. Ini dua pemain ini diperdebatkan sebagai GOAT karena sama-sama punya prestasi yang luar biasa Le. Ini nggak luar biasa, back to back Enggak. World Cup. Gila. Kalau anjing. mungkin 10 tahun Back ke to back depan, World Cup. 10 tahun ke depan, 5 tahun sampai 6 tahun, 7 tahun ke depan. masih bisa. Masalahnya gini, kalau lu anggap Mbappe kayak Giroud, gua nggak ada masalah deh. Selama di World Cup campaign 2000 berapa? 18 sama 2022, gua nggak ada masalah lu ngomong kayak gitu. Ini masalahnya Itu top scorer France all time yang lo ngomongin. nggak, dia bukan Ferrari kayak Benzema. Kan dia kan ngomong kan bukan Ferrari kan, nggak, dia bukan Ferrari kayak Benzema, sorry. Dia top scorer. Kalau ada France Benzema all time. 2022 juara itu Prancis. 100%. Kalau mau ngomongin final World Cup 2022, yang dibutuhin Prancis tuh siapa? Pemain kayak siapa? Benzema. Dia ribut mulu sama timnas. Ya saya ribut ya. Oke, lu gimana, Dok? Enggak, gue tuh lagi bingung di antara Spot on sama fair. spot on sama fair Kalau- soalnya. Kalau menurut gue spot on. Mendingan fair. Karena no one have done this in the modern Menurut gue era. Menurut gue spot on. Fair tuh jadi kalau fair tuh maksudnya ya Bro, be strong, bro. menerima kan. Gue sangat menerima kalau Mbappe Enggak. di Gua paham. Ya, masuk bedanya kalau gue menerima tanpa keraguan, lu masih ada Iya. bisa ada keraguan, iya. Gue paham, tapi masalahnya konteksnya di pertanyaan ini adalah debate. So Iya, gua dia spot nggak harus on. good. Dia So nggak gua harus spot on. Tapi kalau misalnya harus goat, Enggak lah. gue baru bisa Enggak lah, debatable iyalah. first. Masalah ini debate, Bas. Kalau misalnya bukan debate, kayak dia bilang Mbappe udah jadi goat banget. Oh Enggak. Masalah keraguan gue cuma di Karena gue setuju dengan di level klub doang. Iya, gue setuju dengan argumen lu tadi, lu bilang dia harus ada individual awards, bla 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 bla. Gue setuju, dia belum nyampe itu. Tapi kalau untuk debate GOAT, oke, fine. Karena tadi Bang Olu juga bilang argumennya kayak ada Ronaldo Nazario, ada Maradona, ya kan, Napoli. Cuman jadi Pele gini. tanpa offside, Enggak, bukan salah cuman lagi. cuman jadi gini, misalkan lu debat masih CR, ada argumen A, argumen B, misalkan Messi Maradona, argumen A, argumen B. Kalau misalkan sama Mbappe sama CR, Mbappe sama Messi, dua pildun, udah kelar. Gimana gue Misalnya lu debatin Oh. cara sama Messi. Ya kalau Nazario Tang, apa? tang, tang, Kalau tang, Nazario tang. apa? Kalau Nazario kan kelihatan. Ayo, Nggak, ayo. kalau Nazario Name pertama name one thing other than World Cup. World Cup Ballon d'Or. Other than World Cup. Ballon d'Or. Ballon d'Or udah. Terus- Sorry. Nih menurut gue ya, kalau ini terjadi, dia tahun itu menang Ballon d'Or, selesai.
Oh That's iya. it bro. That's it bro. Bener sih, That's iya it, bener. bro. Ya, that's a good point. That's a good point. That's a good point. Oke, That's a ya good point. kalau tiba-tiba menang, ya kalau That's a good point, kalau bro. tiba-tiba menang Ballon d'Or, The oke. end. Waktu itu pasti lah. Waktu itu yang menang Messi ya? Messi pasti lah. Yang ngalahin Haaland itu kan? Iya. Oke lah kalau segitu. Cuman gue mikirnya tadi kan GOAT debate. Jadi GOAT debate itu kan lo harus punya dua sisi perdebatan kan. Lo ngomong CR7 itu bisa sehari. Lo ngomong Messi Maradona terlepas dari zaman dulu bisa sehari. Henry GOAT gak? Hah? Henry enggak lah, gila lo. Oke. Enggak, dia Henry gak GOAT? enggak GOAT. Bukan GOAT Arsenal. GOAT-nya Premier League. Premier League fair. Premier League fair dong. Enggak, Dia lah, spot gila. on kalau fair. Abis ini muncul chat dari Masya. Spot on lah. Gue debatable. GOAT-nya Premier League. Debatable. Coba. So ada Rooney. Ya fair dong, bukan debatable gila lo. Debatable kan ada Rooney. Fair dong di Lille. Hah? Fair dong. Ada Rooney. Enggak, itu namanya enggak kalau Tapi ya udah. gue ngerasa gitu, gue ngerasa kayak kalau lu masih cuman 2 Piala Dunia lu debat Messi sama Mbappe, double down, kelar selesai. Gitu loh. Sama Ballon d'Or yang lupa. Nah, kalau tiba-tiba menang Ballon d'Or ya. Berarti lu spot on. Gue spot on. Oke. Karena debate. Arti statement ini adalah statement spot on. Coutinho at Liverpool is better than any version Oh my of Hazard god, no. ever. Ini Debatable. No. Enggak, any version of Hazard ever. Debatable. Gue kasih Hazard 2018 Lu debatable. Iya. Lu masih ngerasa ini debatable? Karena menurut gue Coutinho ada, ya Coutinho Liverpool kan pendek ya, dan mostly Coutinho Liverpool tuh sakit jago banget. Ya tapi pertanyaannya Hazard ever. Gue respect Coutinho. Gila, tapi kita ngelewatin masa-masa itu ya. Coutinho long shot, Hazard dribbling, cut inside. Gila. menurut gua Gue debatable. gue sebenarnya mau ngelinding ke fair tadinya, cuman Coutinho belum bring something ke Liverpool. Maksudnya kalau mungkin waktu era Rodgers dia menang Premier League, gue akan bilang ini fair. Era Rodgers itu tapi bukan yang Gerrard Slips kan? Gerrard Slip. Oh iya, itu udah Coutinho. muda ya? Gerrard Oh Slip iya. itu. Dan di era Klopp pun dia belum, dia Europa League kalah ya kan, Europa League kalah kan Coutinho kan, Iya. Europa League kalah, ini dia belum bring something to Liverpool. Nggak ini itu nggak apa? Heeh. Nggak sampai maksimum potensial Coutinho. Iya, tapi kalau Hazard di Chelsea itu kan dia menang Dia Premier delusional League sih. 2 kali. Ya, gua- Hazard itu bro kalau nggak ke Madrid beda sih ceritanya. Serius. Dan bukan karena klubnya ya, bukan karena Madrid, karena keadaannya tuh Covid itu. Lu tau ceritanya nggak sih? Jadi dia itu cedera, ankle-nya dia itu kondisinya pas dia cedera parah dan butuh treatment, kondisinya itu lagi PSBB. Jadi dia nggak bisa ini. Jadi dia itu cuma dapat satu suster yang bisa ke rumah dia. Dan itu akhirnya susternya juga nggak jelas, kadang Ini datang kok kadang baru enggak. dengar jujur. Dia pernah ngomong ini di podcastnya Obi Mikel. Jadi it's not about the injury tapi about the treatment of the injury yang karena corona itu nggak berjalan dengan baik. Emang mesti bro, dibawa ke rumah sakit? bukan maksudnya dia harus diterapi 1-2 hari sekali. Tapi dia akhirnya terapi sendiri. Dia beli alat sendiri, pakai layar digerakin sendiri. Ngerti nggak? lo? Jadi Nggak ada karena treatment PSBB, proper. Karena PSBB. Ngerti nggak lo? Kalau Tapi kok adanya kok Madrid ini mesti nggak ada kayak gue nggak Karena tahu. PSBB. Nggak, gue nggak tahu. Maksudnya kan harusnya biasanya gitu-gitu kan bisa di hack gitu loh. Real Madrid. Maksudnya di Ya, apa superstar-nya kan maksud lu banyak. Madrid gampang melegalkan segala cara. Nggak, kalau menurut gue ya, argumennya adalah kalau di Chelsea dia akan dikasih special treatment. Gue yakin banget. Kenapa? Karena Roman Abramovich yang pertama, yang kedua dia itu di Chelsea Prince. Dia itu the only superstar. Meanwhile, lu di Real Madrid, ya lu superstarnya ada banyak bro yang diurusin bro. Muncul pangeran baru dari Brazil. ini Serius, Vini Prince of Bernabeu. Bukan, maksudnya pada saat itu Vini baru naik namanya. Dia Madrid tuh mengandalkan Vini banget dulu waktu itu. Padahal udah tahu mereka dia sampai tapi tetap dimainin. Iya. Sampai dihujat sama fans kan. Sekarang dihujat lagi. Atasnya delusional apa? Debatable. Gue debatable. Atasnya debatable? fair. Atasnya lagi? Spot on. Delusional enggak. Debatable sih menurut gue. Enggak, Le. Jadi- Di bawahnya itu. Di bawah antara delusional sama debatable. Nggak ada. Di bawah delusional sama debatable. Jadi mereka dulu deh. Kalian apa? Gua kayaknya Gue enjoy banget Coutinho di Liverpool juga sih. Maksudnya cara yang bisa gue bandingin. Tapi any version sih, lo gue kasih Belgia 2018 deh anjing. Ya makanya itu yang Ana bingung. Kalau Any, mau salah masalahnya masih any. bisa. Yang salahnya any. Coutinho Gua delusional nih. Coutinho tapi terbaiknya Liverpool kan? Pendek banget nih. Enggak, Hazard tuh beda, Bro. Iya di Chelsea gila juga kan. Maksudnya ini delusional sih.
Karena kalau ada delusional gue delusional. Delu. Gue delusional. Oke. Kalau mau salah, spot on. Kita ngobrol. Oh, Coutinho at Liverpool is better Kalau mau than salah any baru version of- debatable. Oh, better than any version of Mo Salah ever. Oh iya. Wah, Oke, Minta statement ini manja. adalah delusional. Delusional. Next. Tim Wolf hari ini akan menjadi top 6 di La Liga musim ini. Shut the fuck up lah ini Come on, delusional. come on. No anjing. disrespect Diam deh. lah tuh Premier League lah, bro. What the fuck? Don't disrespect apa lu gila? Gila lu delusional enggak? Shut the fuck up lah. Delusional. Mentang-mentang duit lu paling gede karena peringkat 18. Lu coba lawan Celta Vigo udah. Borja Iglesias gua. Lu mainin tuh. Oscar Mingueza gua. Coba lu lewatin Stan Larsen. Stan Larsen dari Celta Vigo by the way. Makanya Wolf masih bisa sustain di sini. Izin. Udah itu Ya aja. udah. Gua masih Berarti debatable kan? Kok debatable? Gila. The fuck debatable aja. Dia Masih delusional, kan? gila. Enggak menurut gua. 6 in La Liga. Perlu gua jelasin 6 in La Liga Coba. Wolf Karen Spot ya. on sih. Kalau Karen enggak lah. Kalau Karen enggak top 6. Cuman top 10 masih bisa masuk. Kalau Karen ya. Wolf Top 10 gue debatable. Top 10 gue enggak. top 15. Top 15. Hah? Kalau masih ada Cunha gue yakin. Berarti udah cuma 15. Top 10. Ini FYI nggak ada siapa-siapa. Dia bilang apa? Cuma Top Stan six. Larsen doang. Big Six lo La Liga nih sekarang. Sama Tolu Rokodare. Sama Arias. Iya, Jan Arias. Big Six di La Liga nih sekarang. Yang pertama Madrid karena bakal disusul Barca. Izin. Setelah ini kita Besok. Enggak. Barcelona, Madrid, Villarreal, Atletico Madrid, Espanyol, Real Betis. Gini deh lu. Espanyol bisa dong. Bisa. Apalagi Dok, si siapa? kita main cocok lagi ya, Dok. Gak diem gue bakal Lagi gini. beberapa pemain Espanyol. Kita main cocok lagi. Omar El Hilali right Kita back, masuk super lagi. bagus. The next Achraf Hakimi itu bakal dibeli City. Lu bakal tunggu aja next season lu bakal bilang, iya, Siap. orang itu Omar El Hilali lebih better dibanding Frimpong. Jujur ya, La Liga Tunggu aja, La Liga bro. tuh banyak FN jago. Iya, dibandingin Wolverhampton. Dodo. Wolverhampton lah. Dok. Enggak, Wolf banget. Carlos Romero itu center back bagus. Walaupun waktu musim lalu ada kartu merah itu enggak, tapi Carlos Romero itu bagus. Kipernya juga bagus ya Espanyol, cuma udah pindah. Iya, Marco Dimitrovic tuh bagus. Ada tuh kiper yang musim lalu bagus, udah pindah. Johan Garcia. Iya. Oh tapi ya proof sih, gue beli. Menurut gua bagus. Enggak, Menurut gua gue beli Mosquera dari Valencia yang lagi jatuh, bagus mainnya. Cuman as a team kan belum tentu dong. Kita lihat Wolf seri Ya main. Allah, Wolf Mereka bagus dari mana? Oh, mau sekolah sama Hincapi kebobolan banyak kok. Hincapi iya, mau sekarang enggak. Enggak lah, Hincapi enggak. banyak salahnya. Lu yakin Wolves bisa ngelawan Anthony, Lo seri Juan lawan Hernandez, MU. Rodrigo de Seri lawan MU. Quelme, Cedric Bakambu, abis itu Isco, itu Marc Roca yang pernah main, Do, itu Seri FN lawan semua deh. MU. Do. Giovanni Lo Celso, Dok, seri lawan MU, Dok. Junior Firpo yang gagal di Barcelona. Seri lawan Apa? Wolf, seri lawan MU. Wolves seri lawan MU. Iya, di Old Trafford. MU peringkat berapa? 6 berapa sekarang MU? Arsenal hampir seri. Hampir seri. Enggak, gue lihat Bayangin, lagi Dok. tim-timnya coba mana sih. Jangan. Ini simpel aja sih, ini Delu ya, karena menurut gua bukan. Lu gila. Enggak, kalau top 6 enggak lah gila. Enggak, Lu. karena menurut gua Top. Wolf musim ini sih hancur total. Wolverhampton ke top 6 lagi, gue nyuruh Madrid, lu turun ke peringkat 5, coba tuto sama Wolverhampton. Siapa yang bakal Kalau naik? Bournemouth bisa, Bournemouth top 6 bisa. Do izin Arsenal 5-1, Wolf cuma 2-1. Itu kan- Bisa lawan Atletico Madrid, Itu Dok. mana ya Arsenalnya aja. Ya lah paling siapa sih? Hugo Bueno oke, pemain muda bagus. Matt Doherty itu yang dari Spurs. Emang dia main ya? Matt Doherty. Santiago Bueno bagus. Iya oke. Itu siapa? Pedro Lima pemain muda udah nggak kelihatan. Udah enggak ada siapa-siapa tuh, sumpah. Joe Gomez paling Yang Joe bagus. Gomez tuh. Lagi gini. Newcastle Yang bagus cuma Stan Larsen Newcastle sama Bilbao berapa Araujo sih? Mateus Mane paling itu Matus Mane lumayan. sama Jorge Strand Larsen karena gua ada tweet Lu sumpah enggak nyebut satu nama. gua ya? berani. Lu enggak nyebut satu nama. Good. Andre. Tolu Rokodare strikernya. Gua pikir Nggak nyebut Tolu. Cangkuang. Sebut dulu Tolu. Ya, gua Do tahu Toloro. Sebut. Athletic Bilbao lagi. Tolu O Arokodare, Ah. 25 tahun Nigeria, Itu dia. brewok di sini, God of War kali dia. Do Gimana, udah? Athletic Bilbao lagi berapa? Apa? Athletic Bilbao lagi berapa? Atletico Bilbao lagi menurun. Enggak, lu Ini ngomong izin Atletico. loh ya. Kenapa? Izin Kenapa Atletico? Newcastle di Champions League menang 2-0, kemarin Wolf Newcastle 0-0. Sekarang gua tanya, lu Athletic Club, lu klub basket, yang dimana lu cuma Nggak bisa boleh kemana-mana. mainin pemain basket doang. Tapi di Champions League Newcastle, oil money, I don't give a fuck, Alessandro Maximin, get the fuck Tapi- out, gua beli Barnes, Tapi- gua beli Sachs,
Isak dari mana? Izin. Do. Sociedad. Tapi top 10 gue Shut yakin the dong. fuck up. Nggak, Odegaard juga dari Sociedad. Nggak, Udah ya. tapi musim ini Spanyol nggak ada yang menang sama Liga Inggris. Madrid dikalahin Liverpool, Barcelona kalahin Chelsea, Atletico dibantai. Atletico bantai Arsenal. Ya udah. Bilbao kalahin Enggak, Newcastle. kita gini. Gua perwakilan dari La Liga. Kita nggak apa-apa kalah di fase grup, tapi yang angkat piala nanti pada akhirnya siapa juga? PSG. atau Munchen. Ya elah dari kemarin-kemarin siapa sih? Europa League, Atletico, UEFA Champions League, Madrid juga. Europa League 10. Europa League paling banyak siapa? Sevilla. Europa League paling banyak siapa? Paling Gua perlu nyebutin yang kompetisi paling atas lagi nih, izin. Sevilla. Nggak perlu kan? Nggak perlu dong. Nggak perlu deh. Pertanyaan gue satu, Sevilla itu top 4-nya La Liga bukan? Kadang. Iyalah. Ya, ngapain main di Europa League? Top 4 kita orang main di Champions League semua. Dan akhirnya kalah nggak terus sama Madrid? Hah? Hah? Madrid. Iya. Madrid doang. Oh, ada yang nggak bisa dikalahin Madrid, tapi kan jarang main nih kayaknya. Gue lupa tuh siapa yang free kick terakhir tuh dia free kick cuma lawan itu doang. Kok kemarin lawan Sean Dyche Nottingham Forest gak muncul ya gitu kayak. Nah, gue mau bertanya. Fun fact ya. Spanyol abad 21 itu yang punya sepak bola. Semua final tim Spanyol, mau itu klub Sekarang ataupun- berdua kan? Iya. mau itu klub atau itu negara, yang menang pasti tim Spanyol. Real Betis enggak? Until Chelsea defeat Emeh. Betis. Iya. Chelsea yang ngacak-ngacak. Sebelum Chelsea defeat Betis, semua final dimenangkan oleh Spain. Semua final. Waktu Madrid repeat itu Europa League-nya ada Atletico, ada Sevilla, ada siapa lagi tuh? Ini ngapain nangkring? Tim jago nangkring di situ. Tim jago main Champions League, Bas. Ya, tapi turun kan? Ya bukan, maksud gue ini bilang tim jago main Champions League per sering main Champions League itu doang. Ya gue juga sering. Oh, udah sering. Cuma Oh, nggak udah pernah. sering. Cuma nggak pernah. Ya udah ini fair sih. Gala Delu ya. Debatable. Ya udah, enggak kalau lu fair apa debatable coba ngomong apa? Dulu. Coba ngomong. Dulu sudah. Nggak Gue perlu. cuman rate satu pemain Jorge Stranderson karena gue ada tweet gue sendiri kalau emang butuh lu DM gue ada tweetnya gue bilang waktu dia masih main di Celta Vigo gue bilang ini orang kalau konsisten semusim 2 musim bakal ke Premier League, ternyata musim depannya langsung dibeli Enggak, lu Wolverhampton. gini aja nanti dicariin sama Agil. Tapi dia ketiga di Norway ya. Haaland, Sorloth. Iyalah, susah. Tapi menurut gue gini ya, menurut gue Wolves tuh bisa menyulitkan tim top 6 La Liga. Tapi di one game Nah, aja. bro, not the team, this team. Tim yang Iya. musim ini sih parah. Enggak, kalau tim bisa musim ini menyulitkan tapi akan tetap Izin sih finish. yang musim ini. Tetap finish di bawah. Kalau masih ada Ruben Neves sama Joe Moutinho mungkin bisa. Anjing, Pedro banget itu. Pedro Neto, Diego Jota, Raul Jimenez. Raul Jimenez. Oke, berarti Willy statement Bony. ini adalah delusional. Delusional. Next statement, Reus akan menjadi pemain level great jika dia Oke. meninggalkan Dortmund. Kesetiaan untuk klub yang salah adalah kutukan. First, gue Enggak first. sih, menurut gua Gua debatable. suka Gue debatable banget sih. Reus. Gue Karena dia- nggak terlalu rate sih. Enggak, Gua karena suka. cederanya dia kalau keluar pun dengan cedera juga sama aja. Gue Belum tentu juga mempertahankannya beda. gue terakhir sempat ada beef sama nih orang. Gak, jadi gue ada ini sama box to box kan. Jadi waktu itu kan Madrid itu mau ketemu Dortmund di final UCL tuh. Tapi gue waktu itu lagi skripsian. Terus gue ada statement, gue ngata-ngatain di Twitter gue bilang. Jadi narasi media tuh pada bilang, oh Reus nih perpisahan terakhirnya bakal gelar Champions League pada akhirnya gitu-gitulah. Gue bela Dortmund tuh. Nah waktu itu kan, terus kayak gue langsung bilang, alah bullshit lah, gak usah meromantisasi pemain, gue bilang gitu. Lu pikir kayak Tinkerbell gini-gini udah fuck off lah gitu. Gak lama kemudian, Toni Kroos bilang mau cabut dari Madrid. Terus gue bilang, oh ini harus buat Toni Kroos, orang gini. Pas pada bilang, alah lu tai lu udah standar ganda gini-gitu. Gue ada masalah sama dia, cuman gak, tapi gue nge-rate Reus, gue suka banget dia. Gila waktu ngobrol Kamrik Madrid, gila banget tuh orang stres tuh orang. Tapi mungkin Bukan yang final ya, waktu itu gila. gue debatable-nya bukan karena skill, karena availability-nya dia sih. Gue nggak tahu apakah di luar Dortmund dia Yeah. akan tetap injury prone atau dia akan bisa main. Lu tau nggak? Ini gue kan sering main FIFA Career Mode. Ini pemain selalu gue pindahin ke satu klub dan gue pengen banget itu terjadi, bahkan ada rumornya Arsenal. Gue pengen banget waktu itu dia. Bukannya Godse Banyak banget rumornya. Enggak, Godse tuh pada akhirnya kan muncul kan. Terus gak lama Reus tuh mau ini Marco Reus gitu. Kalau Waktu itu menurut gua ya, Hmm. ini antara debatable atau fair sih. Kenapa Gua gua fair sih. kurang setuju dengan pendapatnya Basya tentang kalau keluar pun tetap cedera, setiap penanganan tim medis pasti berbeda gitu loh. Itu Kalau- benar, ya. Kalau dia misalkan
minimal dia pindah ke Yang agak better ya. Serie A ataupun dia pindah ke Premier League, bahkan paling besarnya dia pindah ke rivalnya Munchen itu pasti lebih gila juga sih. Bahkan mungkin dia bakal menjadi salah satu pemain yang bakal dibilang gila juga gitu. Gue setuju. Gue tuh fair bukan spot on karena balik lagi gimana klubnya itu bisa nge-treatment Reus juga. Marco Reus ya, orang bilangnya Reus. Apa King Reus? Royce, bukan King Reus mah tiktokers dia. Royce. Legend dia. Marco Reus gitu. Terus kayak gue suka banget aja, makanya waktu itu pas dia 2014-2015 tuh ada rumor-rumor ke Arsenal, gue berharap banget kayaknya fit banget dia pakai jersey Arsenal, terus kayak wah gila bagus banget. Tapi Arsenal yang Puma yang ngetat-ngetat gitu ya. iya. cocok ya. Atau bahkan Arsenal yang Nike terakhir tuh, Iya, gue di dulu kuning. suka banget tuh. Cuma kalau gue itu lu apa? Gue debatable karena gue nggak yakin Oh, dia, debatable. karena bukan gue debatable bukan karena skill ya. Kalau ngomongin skillnya doang Lebih fair menurut gue. availability. Tapi karena availability-nya gue nggak yakin dia akan fit juga karena dia cederanya udah benar-benar parah banget itu. Udah main bentar cedera, main bentar Lu cedera. tadi apa? Emangnya bingung antara fair atau debatable ini. Lu Bang Ole? Gue sebenarnya nggak rate karena Basya juga sama, karena alasannya Basya. Hmm. Dan kedua, karena Dortmund kali ya, lagi-lagi gue tuh ngeliat nilai Royce di timnas, di big match, kena sih lo? Karena bukan yang Jadi, ditonton iya. hari-hari kan. Jadi gue kasih dia benefit of a doubt, dia bisa jadi great player. Jadi menurut gue debatable. Clearly nggak delusional. Clearly pasti bertahan di Dortmund, juga sedikit banyak penahan development dia. Ini gue agak out of context. Timnya nggak ambisius, ya kan? Yeah. Teammate-nya silih berganti, nggak ada core player yang strong yang Yeah. bisa reach glory. Yeah. Jadi gue bisa bilang nih even malah fair menurut gue. Oh, gue baru ingat kenapa ada rumor Arsenal. Karena dia ngefans sama Thomas Rosicky. Iya, itu. Gue baru ingat iya. Itu tuh kayak unik banget tuh dia. Terus, tapi ini gue agak out of context. Menurut gue Marco Reus tuh pemain yang paling mendekati Marco Reus, bukan mendekati juga, agak similar type. Badan kurus tapi dia playmaking. Hakim Ziyech sih. Menurut gue Hakim ini agak Ziyech. out of context ya, tapi kayak Hakim Ziyech. Hakim Ziyech. Cuma ya Hakim itu. Ziyech? Menurut lu mirip gak sih sama Reus? Enggak. Enggak ya? Menurut gue kayak rada. Yang mirip Reus tuh ini siapa? Dia kan agak pacey, terus dia center tech midfielder, dia bisa winger juga, terus dia Chiesa mungkin yang mirip Reus. Enggak lah. dia bukan winger, Reus kayaknya bukan winger banget ya. Kayak lebih ke Dia AMF. IMF ya cair gitu. Iya. Gue dari antara debatable sampai fair. Gua Boleh lah debatable. antara dua itu. Lo apa? Debatable. Debatable? Go fair, Fair lo? Debatable. debatable. Ya udah gue ikut Tiga lawan satu. Debatable. Oke, statement ini adalah statement debatable. Next statement, masih di Jerman, Balak adalah gelandang underrated. Dia hanya tidak beruntung. Oh, dia kalah di final mulu ya? Fair sih menurut gue ya. Dia malah yang Leadershipnya sih bro. Kalau Leadershipnya. underrated iyalah fair. Underrated. Leadershipnya bro, gila. Gua nggak pernah nontonin dia lagi, jujur. Tapi banyak di angkatan gue tuh banyak yang suka sama Balak. Jadi kayak ya gue mungkin fair lah gue. Mungkin underrated tuh Tapi kalau untuk underrated ya fair bisa banget sih. fair banget. Iya, Spot Spot on. on nggak sih, Le? Hah? Iya, fair, antara fair spot on. Fair spot Soalnya on. dia dimanapun dia ini di Unlucky Munchen, di aja. Chelsea. Lu nonton berarti kan? Iya dong. Dia similar kayak siapa ya? Schweinsteiger kan enggak ya? Dia? Oh iya. Berarti dia emang tipikal All-rounder gelandang aja. tengah, Iya. all-rounder gitu ya? Nggak terlalu attacking, nggak terlalu defending juga. Schweinsteiger Balak Dia ya. maksudnya nilai plus dia di work rate sih. Iya, work rate sama leadershipnya. Hmm. Leadershipnya strong banget. Balak Schweinsteiger. Balak lagi. Terlalu bias takut ya. Kalau itu ya. Gue masalah nggak nonton sih Balak. Ya jadi ya menurut gue Gue spot on. ya udah Go fair. ya udah gue spot on aja lah. Menurut gue underrated lah. Lo apa? Spot on? Iya. Spot on, spot on? Spot on. Oke, statement ini adalah statement spot on. Next statement, Haaland is already better than Rooney. Delusional. Delusional. Enggak, lu jawabnya juga jangan kecepatan. Coba pikirin dulu. Enggak, jawabnya jangan kecepatan. Delusional kalau bilang already. Kalau dia already ya, kalau dia Haaland can be better than Rooney, gue bilang fair. Already ini sekarang maksudnya? Iya, belum lah delusional. Belum. Delusional. Delu apa debatable? Delu. Already loh jawabannya. Karena menurut gua terlalu cepat menilainya gitu.
Kalau lu mungkin 5 tahun lagi itu masih bisa lah. Rooney gila juga di MU. Nggak- Banyak posisi yang dia bisa juga ya. Dan Dia itu pun versatile, kapten. Haaland kayak baru pakai ban kapten berapa kali? Glory, Rooney, productivity, Always show up in big game. iya. Kayaknya jauh sih. Jauh sih. Delusional. Ya mungkin always sih, already sih. Delu. Delu. Kalau could be, Could be iya, Iya. could be bisa. Delu. Dia lu lah, kalau lu cuman ngomongin goal scorer, ya mungkin Haaland bakal ngejar dan Gue mungkin curiga nih Gundo yang nulis. iya bisa jadi. Delu tapi Sional. enggak lah, Delu lah. Delu nggak lu? Delu. Hah? Delu semua ya? Delu. Tapi kalau misalnya dia ngomong better goal scorer, mungkin gua bisa. Ya itu beda spesifik ya. Beda spesifik. Tapi Oke. gua lah. Statement ini adalah delusional. Delusional. Taruh Pedri di tim lain dan dia tidak akan perform seperti di Barcelona. Delusional. Hmm. Delusional. Tapi gini loh, lu jangan Gua pernah debatable. sebentar. Iya, gue setuju sama Aldo gini. Jangan pernah narik faktor klub dari performa pemain. Iya. Itu dia dimanapun akan perform Lah, seperti Pedri. enggak dong. Berarti kan lu menarik Barcelonanya. Oh enggak, dimanapun, nggak cuma di Barcelona, dia akan Pedri itu sama kayak dia itu pemain-pemain yang kayak Iniesta, kayak Xavi. Lu taruh dimanapun, Makanya Iniesta Xavi kan nggak kemana-mana. kayak Modric. Iniesta Xavi kan nggak kemana-mana. Enggak contoh kayak Modric di Spurs di mana? Modric Di blossomnya di Madrid tuh. Di Spurs blossom banget lah, gila di Spurs tuh tengahnya yang carry Enggak. Spurs tuh Carry dia. kemana? Maksud gue di tengah Carry tuh, kemana? enggak maksud gue di tengah itu yang dia bisa Kalau ngomongin Spurs muncul ini. Carry kemana maksud gue? Tuto sama klub-klub lain di Liga Inggris tuh yang bikin Modric sama Bale berdua. Itu dua pemain yang ngangkat di eranya Spurs gitu. Oke, gue setuju argumen lo. Tapi always consider the team of the club. Iya. Jadi gue akan bilang ini nggak Delu. Menurut gue debatable. Do you think Pedri main di Newcastle atau Atletico? Bisa dia akan bermain seperti Pedri dengan Pedri ini menurut gua bukan sistem player. Pablo Barrios sejago itu main begitu di Atleti anjir. Dia bukan sistem player menurut gua. Dia dengan sistem apapun dia akan bermain seperti Pedri. Cuman apakah timnya akan juara itu lainnya. Cuman Pedri akan bermain seperti Pedri. Ini pemain yang lu taruh di tim manapun dia akan bermain seperti Pedri. Dia akan bermain seperti dirinya. Bukannya dia itu bagus. Gak lu karena kayak bantuan maksud gue gini. juga, Mat. Sebenarnya lu sudah 80% bener, tapi karena lu nggak mau sama sekali nge-consider bahwa Barcelonanya yang enabling Pedri bagus, lu jadi nggak bener-bener, berarti artinya Pak Barcelona nggak ada peran sama Pedri kayak gini. Ya ini kan bukan begitu. Maksud gue ini kan sekarang kan what if, tapi sekarang yang pasti terjadi kan dia sudah hidup di eranya Xavi dan eranya Hansi Flick. Dan menurut gue di dua-duanya Koeman. dan Koeman udah. Ada. Koeman sudah. Gue nggak tahu di Koeman, gue lupa Masih bocil performanya banget gimana. dari Las Palmas. Tapi dia di Xavi dan di Flick tuh performnya bagus banget. Jadi kan itu dua pelatih dengan dua sistem berbeda, udah proven bagus. Ya dia mungkin pemain yang akan stay di Barca sampai pensiun lah mungkin ya. Cuman dengan gaya bermain dia, kita bisa korelasikan beberapa pemain lain. Misalkan contoh pemain kayak Modric, pemain kayak siapa, mungkin kayak Isco, pemain-pemain yang emang stylish begitu loh. David Silva, gitu-gitu pemain yang emang dimanapun dia akan perform karena personanya dia tuh emang begitu. Orang tuh tim itu akan build around him, bukan dia yang menutupi lubang lain. Lu Dok, Tadi lu bilang apa? Utar Pedri apa? Lu bilang Pedri itu tipikal pemain yang bukan sistem apa? bukan systemic player, bukan pemain yang performanya kebus karena sistem. iya, karena emang dianya jago gitu. Justru itu makanya the point is kalau misalnya dia bukan sistem player, ketika ditaruh dengan lu bermain pragmatis atau main low block atau main Still good dengan kayak caranya. Newcastle dengan lu harus pressing sana situ. Newcastle pada bisa dia. Still good. Lu main kayak kulit gitu Newcastle. Pedri Atau bahkan Pedri kurang nge-pressing Atletico. apa? Bisa juga dengan kalau midfield nih siapa midfield Atletico di prime-nya yang bagus siapa? Oke. Siapa lagi? Saul Niguez. Kalau Saul Niguez bisa lagi Pedri. Saul Niguez nggak kayak Pedri lagi. Tapi stylishnya dong, ngerti nggak? Dia tuh jadi pemain tengah. Mungkin dia akan ada weakness, mungkin dia harus di cover pemain lain. Gitu mungkin ya. Tapi dia akan bermain seperti Kalau gue Pedri. ini statement ini berlaku untuk semua pemain menurut gue nggak akan bilang pemain saat kecuali Messi Ronaldo
dan Mbappe kalau juara 2022. Balik lagi. Gue nggak akan kasih Ya. ini delusional kecuali pemain-pemain tersebut. Ada beberapa pemain yang menurut gua dimanapun dia Karena sukses. Tim ada pengaruhnya pasti. Kalau gua ada beberapa pemain yang dimanapun gua yakin akan Siapa? sukses. Pemain-pemain tipikal kita di Pedri, Isco, Modric. David Silva, Modric, siapa lagi? Pemain gitulah, pemain yang emang dia tuh beauty terus gimana ya? Bisa aku jelasinnya pokoknya inti begitu. Gue sih debatable. Gua delusional. Karena gue nggak yakin Pedri ke Chelsea mainnya bagus ya. Pedri Gua- di Chelsea Iya karena Chelsea nggak memainkan gelandangnya kayak gitu kan, 2 pivot kan Chelsea. sama ya. Nggak main 4-3-3. Lu Nah itu dia, iya. Maksud gue kayak rada mirip kayak konteks lu. Iya. Kayak tadi gue bilang kayak misalnya masuk ke Newcastle deh. Eddie Howe yang midfieldernya disuruh fighting abis-abisan tuh. Munchen gitu. Iya Munchen yang full press harusnya. Terus tapi kalau Munchen mungkin ya maybe lah. Tapi kayak karena Kimmich bisa walaupun emang agak beda dengan Pedri. Cuman kalau misalnya kayak Atletico atau misalnya main kayak siapa lagi tuh yang main lebih nunggu gitu. Mungkin passing dia dibutuhin buat transisi tapi ya gak bakal perform this good. Sekarang coba kita Kayak bedah gimana cara main Pedri sih. Pedri itu pertama press resistance, passingnya bagus, able to dribbling pass one and two player in one match. In midfield tuh dia bisa ngelawan satu dua pemain. Dia mirip kayak Iniesta lah. Kalau lu ngeliat pemain-pemain kayak Vitinha bisa flourish di PSG segala macam, gue yakin Pedri dimanapun dia akan bisa flourish karena base permainan dia tuh itu lu terima bola, dia press resistance, lu lihat satu dua pemain bisa, passing bagus. Ini Menurut gue baca ya, karena kita sudah melebihi 5 menit berdebat, artinya debatable. Nah kan gue udah baca. Kalau delusional, Kalau gue delusional. kita nggak bisa debatin nih. Menurut Iya. gue ya. Yang perspektif gue, Iya. gue nggak akan debatin. Menurut gue dia bisa main di tim manapun. Lu Debatable. debatable. Hmm. Lu debatable. Debatable. Oke, gue juga debatable. Statement ini adalah debatable. Lanjut. Downfall paling menyedihkan dalam sejarah sepak bola Dele Alli. Spot on lagi menurut gue. Gue setuju, tapi karena yang ngepost ini adalah dia, saya tidak setuju. Arsenal. Doi siapa Doi? Tapi dia Arsenal loh, dia Arsenal Yang loh. parah ini Tumben loh sama dia Wilbis. Arsenal. Ini sama Wilbis tengil. Bro, gila ini gue fair sih gue. Gue fair. Gue nggak spot on tapi fair. Gue spot on lagi. Karena kalau saya ada sih tajam. Bro, gila Dele Alli tuh dulu, buset. Gue inget banget gol dia waktu ke Crystal Palace tuh. Stres nih Enggak, orang. kalau saya ada kalau kita bedah-bedah lagi masa lalu kayak banyak. CDC karena konteks lah. Gue lupa reasoningnya apa tapi Narkoba kan? Nggak banyak. enggak dia tuh Depression, ada- depression. dia ada depression itu yang bikin Depression gara-gara apa? sama waktu Dia lupa kecil. konteksnya apa. Sama waktu kecil dilecehin juga. Oh iya. Oh iya, faktor depresi Iya. dilecehin, faktor narkoba itu depresi. yang bikin the saddest itu. Iya. Iya bisa jadi sih, spot on boleh. Spot Oh nih orang nih dulu, buset dah anjir. Gue Dulu dianggap masa depan Inggris kan? Dan sampai sama Mourinho dibilang kan waktu itu rating FIFA. di All or Nothing apa dia ngomong Dia harus Mourinho berubah itu. lah. Mourinho. Dia di mana sekarang? Umur nggak berasal tua Iya, tiba-tiba. iya. Sekarang Kan terakhir kan di Turki nggak jelas 3 Como. bulan. Como nggak jelas. Cabut. Nggak tahu sekarang. Nggak tahu. Nggak punya klub kali. Ya gue spot on boleh. Spot on. Spot on. Lo? Spot on. Oke, statement Dele Alli. Harusnya nih orang main kayak di ini nih tuh kayak apa? Harusnya SDS gitu-gitu. Iya. Bola-bola Harus gitu setelah aja. Pochettino harusnya trio Son, Kane, Dele Alli itu masih ada dan harusnya 3 itu yang nge-carry Spurs. Harusnya Alli itu lah cepat anjing coba. Oh, iya sih. Gue fair sih gue. Makanya kayak dulu spot on semua ya, nggak apa-apa sih gue. Spot on juga. Gue fair. Karena background story-nya yang kesian. Bukan karena skill gitu. Oke. Statement Dele Alli karena sedih gini ya jadinya. Spot on. Talenta paling menyedihkan gagal di sepak bola. Dan ini semua udah kita rate statement hari ini. Tepuk tangan dulu kita semua. Let's go. Dan buat lu semua yang pengen di rate statementnya, ramein kolom konten, bikin statement terbaik di bawah dan kita bahas di episode selanjutnya. Sudah pasti bersama gue ada Latas, bakal ada Ali juga, ada Waldo juga nanti, ada Basya, dan nggak lupa juga udah ada nama programnya nanti, oke? Kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Let's go. Foto.